lagi bersama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video kali ini aku mau ngebahas lagi tentang homeschooling, melanjutkan video sebelumnya tentang homeschooling dan juga materi pelajaran yang pertama yang udah pernah aku bahas juga di video terbaru. Nah, yang kedua ini aku akan bahas tentang ide-ide bermain atau belajar tentang sains dan biologi. Jadi ini aku masukin ke mata pelajaran yang kedua yang aku masukkan ke kurikulum homeschooling anak aku. Nah, di sini aku udah tulis beberapa poin. Jadi pelajaran sains dan biologi ini cukup banyak ide bermainnya karena memang banyak banget ternyata hal-hal yang kita ajarkan, maksudnya sehari-hari pun itu sebenarnya kita udah ngajarin ke si kecil pelajaran sains atau biologi. Nah, contohnya aja nih, misalkan kayak si kecil lagi main air aja, itu sebenarnya kita lagi ngajarin secara nggak langsung gitu ya, kita ngajarin tentang sifat-sifat air nih. Misalkan kita lagi mandi atau berenang, terus kita tuang-tuang air ke dalam gayung, air berpindah dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Nah, kayak gitu-gitu kan itu hal-hal yang sederhana ya, sebenarnya itu termasuk ke dalam pelajaran biologi. Kita bisa selipin mereka tentang konsep sifat-sifat air misalnya. Oke, di sini aku akan kasih tahu ke teman-teman atau mami semua tentang yang berhubungan dengan materi sains atau biologi. Tips bermain sains pada anak usia dini, metodenya. Jadi seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, kalau untuk sains dan biologi ini kita lebih kayak ke penjelasan dalam keseharian anak aja, bisa ditambah-tambahin di luar keseharian dia juga. Tapi biasanya itu kayak keseharian yang biasanya aktivitas sehari-hari kayak misalkan mengamati kayak es bisa mencair gitu kan, yang dari beku bisa jadi cair. Nah, itu kan kita sebenarnya bisa selipin edukasi tentang sains ya, biologi. Jadi kita nggak cuma bilang itu esnya mencair gitu doang, tapi kita jelasin kenapa es itu mencair kayak gitu. Jadi tujuan bermain sains untuk anak usia dini ini yang pertama adalah mengenalkan dan memupuk rasa cinta kepada alam sekitar sehingga menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, menumbuhkan minat pada anak usia dini untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitarnya. Terus yang ketiga, mengembangkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilan sains dasar seperti mengamati, mencari, melakukan, menemukan, mencari tahu, menyampaikan temuannya sehingga pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar dalam diri mereka bisa menjadi berkembang. Terus yang keempat, mengembangkan rasa ingin tahu tentunya. Biasanya anak kecil tuh kan memang apa-apa pengen tahu gitu kan. Nah, mereka biar bisa menumbuhkan rasa ingin tahu, mengembangkan, terus dia juga jadi lebih tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri di dalam kehidupannya. Terus yang kelima, menggunakan teknologi sederhana dan konsep sains yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak misalkan tadi mainan tuang-tuangan air pas kita lagi berenang atau pas kita lagi mandi, si kecil lagi mandi. Terus misalkan kita main transfer air dengan pipet, mengelompokkan habitat hewan. Misalkan yang kemarin di video sebelumnya aku udah pernah ngejelasin. Jadi aku tuh punya buku worksheet gitu, dan di buku itu ngebahas tentang gunting-gunting dan menempel. Tapi di situ juga ada tentang mengelompokkan habitat hewan atau mengelompokkan makanan binatang atau mengelompokkan hewan ternak sama hewan peliharaan, atau mungkin kita ngelompokin kayak kita punya puzzle book atau misalkan kayak buku-buku magnet atau stiker-stiker yang dimana di situ kita bisa ngelompokin binatang-binatang sesuai dengan habitatnya tadi. Misalkan ini yang di gurun, binatang gurun, ini binatang hutan, ini binatang ternak atau kayak gitu-gitu, macam-macam pokoknya gitu bisa. Sebenarnya permainan-permainan yang kayak gitu kita bisa sekalian edukasi tentang belajar biologi juga. Terus selain mengelompokkan, di sini ada juga kayak membedakan makanan dan minuman. Terus membuat sabun, aku juga pernah bikin nih videonya unboxing membuat sabun. Ada juga di playlist aku. Untuk mami yang anaknya dibeliin mainan dokter-dokteran, itu kita juga bisa ya ngajarin ke si kecil tentang ilmu kedokteran. Misalkan kita jadi kasih tahu ke si kecil ini namanya stetoskop, ini suntikan, ini perban, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan yang udah nonton juga nih video aku review juga. Jadi aku punya dua buku, satu paket gitu tentang buku kedokteran. Satu kedokteran gigi, yang satu kedokteran umum. Nah, kedokteran gigi itu kan kita bisa mempelajari tentang edukasi juga ke si kecil tentang kebiasaan merawat gigi dengan baik. Kalau nggak dirawat nanti kayak gini, terus nanti menimbulkan flak atau apa. Nah, itu kita bisa jelasin medianya dengan buku gitu. Nah, kalau misalkan sains ini kan, sains dan biologi ini lebih banyak ke eksperimen ya, kita metode belajarnya eksperimen dan juga dengan cara buku gitu, dengan media-media buku ataupun YouTube juga bisa, blended learning juga.
Nah, kalau buku yang satu lagi itu tentang kedokteran umum, jadi itu lebih kayak mengenalkan si kecil tentang bagian dan fungsi tubuh. Jadi si kecil yang walaupun dia masih 3 tahun, kita udah bisa memperkenalkan nih, kenapa dia harus makan, misalkan nanti dari makanan, makanya makan nggak boleh langsung tidur karena atau tiduran gitu, karena makanan yang kita makan itu ada prosesnya, misalkan harus melewati kerongkongan, terus langsung ke lambung, lalu dicerna dengan usus, terus baru dikeluarkan sisanya lewat feses misalnya. Nah, mereka kan jadi tahu nih yang di dalam tubuh kita ini nih sebenarnya ada apa di dalamnya. Jadi kita juga bisa ngajarin tauhid juga ke si kecil, kalau ini loh ciptaan Allah, di dalam tubuh kita itu semaha dahsyat kayak gini, Allah udah merancang membuat metabolisme tubuh kita seperti ini, usus bentuknya kayak gini. Nah, lewat buku tuh. Jadi nggak cuman organ-organ tubuh di luar kayak taunya tangan atau kepala mana, mata mana, rambut mana, tapi si kecil juga sudah bisa kita edukasi tentang organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Selain yang dengan metode-metode pakai buku, YouTube dan sebagainya, kita juga bisa eksperimen. Nah, eksperimennya itu ada banyak banget. Sebenarnya bisa cari ide-ide bermain di YouTube atau di Google mungkin ya, tapi rata-rata sih kebanyakan mereka ngasih ide-ide bermainnya tuh yang secara general gitu, yang sains secara fisik, mengenal buah dan sayur aja dulu, yang sederhana, yang paling sederhana. Kita juga bisa sih ngajarin si kecil dari usia 2 tahun, mengajarkan kepada si kecil proses es mencair. Nah, itu kita cuma mengamati doang, kita observasi. Yang punya loop atau kaca pembesar di rumah bisa ajarin si kecil mengamati misalkan benda-benda kecil kayak semut, ya sains makhluk hidup, kayak menanam dan merawat tanaman. Misalkan nanti aku udah berencana sih ngajarin si kecil kayak misalkan menanam yang kayak kita waktu dulu SD aja kita belajar kayak dulu kecambah kan, kita bikin kecambah kacang hijau pakai botol-botol plastik gitu kan, itu sederhana ya dan gampang. Sains makhluk hidupnya juga bisa dengan merawat ikan di dalam akuarium gitu. Itu juga kan kita bisa sekaligus mengedukasi ikan itu bentuknya kayak gitu, terus mereka bernafasnya lewat apa, kasih makan setiap berapa, terus bagaimana siklus hidupnya diamat-amati kayak gitu juga bisa, keseharian aja. Terus kalau untuk sains bumi dan lingkungan, misalnya nih kalau misal hujan dan atau mungkin ada pelangi, kita bisa kasih tahu nih gimana proses hujan. Kita bisa ngomong aja gitu, ngomong biasa. Selain itu juga mengenal benda angkasa nih. Di Shopee tuh ada ya nih kayak gini-gini tentang langsung kita pakai praktek, jadi kayak namanya tuh solar system gitu. Di situ kita edukasi sains eksperimen langsung pakai alat itu. Tapi kalau misalkan mau dengan buku juga ini ada kayak Kidzopedia Alam Semesta, ini juga aku masukkan juga ke dalam materi biologi juga, dan kadang-kadang juga proses-prosesnya tentang garis besarnya juga aku masukin ke pelajaran geografi juga. Terus nanti akan aku bahas tentang eksperimen kayak gini ya, tentang solar system. Terus kayak misalnya di sini tuh ada macam-macam penelitian ilmiah gitu, water scientist, grow a mist, akan aku coba di unboxing sendiri gitu ya kalau misalkan mau pakai media mainan. Tapi kalau misalkan mau pakai media buku untuk mengenalkan benda angkasa, bisa pakai buku ini aja, atau bisa langsung kalau nggak perlu pakai benda-benda alat langsung, bisa pelajarin pakai di YouTube gitu. Terus kayak misalnya sains tadi makhluk hidup udah, bumi udah. Nah, sekarang lingkungan, kayak misalkan kita belajar memilih-milih sampah. Terus kayak misalkan tadi kan hubungannya dengan hujan sama pelangi ya, Mams bisa ajarin kalau kita nggak membuang sampah pada tempatnya itu bisa menyebabkan banjir. Kan si kecil tanya, atau kita mau kasih edukasi gitu nih, di tempat ini lagi ada banjir nih, kenapa bisa banjir ya nak, kayak gitu. Kita bisa kasih tahu kenapa bisa banjir itu karena proses begini tidak membuang sampah pada tempatnya. Kita juga bisa eksperimen seperti membuat susu pelangi, air pelangi dari permen pelangi juga. Misalkan tentang permen pelangi, kita bisa edukasi sekecil kalau gula bisa larut di dalam air. Nah, reaksi ketika minyak dipertemukan dengan air, nah kenapa tidak bisa menyatu, kita bisa jelasin konsepnya. Itu kan masuknya ke konsep biologi juga. Terus misalnya dengan membuat praktek benda melayang dengan benda terapung ya, kenapa benda ini bisa terapung dan kenapa benda ini bisa tenggelam ya. Nah, nanti kan kita bisa kasih tahu, kita bisa jelasin. Dan sisanya banyak, kayak misalkan kita jatuhnya kayak masak aja sih, kayak kita praktik live juga ya. Misalkan kita bisa ajarin membuat puding instan, atau kita ajarin mereka mengocok telur. Bahkan sesederhana kalau praktek membuat susu coklat. Nanti akan aku spill prakteknya. Jadi si kecil tuh belajar tentang konsep rambatan warna, proses kapilarisasi, dan masih banyak lagi sebenarnya
edukasi tentang sains dan biologi. Jadi ini luas banget ya Mams, kita bisa ajarin bahkan dari yang sederhana sampai yang lebih sulit gitu. Karena memang anak-anak itu biasanya rasa ingin tahunya besar, jadi biarkanlah indera-indera mereka itu bekerja untuk mengamati benda-benda atau kejadian-kejadian di sekitar kita. Misalkan kayak mereka tahu hujan, tapi mereka nggak tahu gimana proses hujan itu. Sebenarnya kalau kita jeli mengamat setiap kita melakukan sesuatu, sebenarnya itu tuh ada proses biologinya gitu.